Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Arsita Syarani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pakuan akan melakukan wawancara terhadap 5 profesi yang berbeda terkait masalah pandemi atau COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Saat melakukan kegiatan wawancara, saya tidak lupa membawa masker dan selalu menggunakan hand sanitizer dan juga selalu menjaga jarak agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown. Tapi di balik diberlakukannya lockdown, banyak keuntungan dan kerugian. Maka dari itu, saya melakukan wawancara untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat mengenai pandemi dan bagaimana pengetahuan mereka terhadap COVID-19 ini. Semoga dengan semakin mudahnya info dan berita yang ada membuat kita sadar dan mematuhi perintah yang sudah dibuat oleh pemerintah. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Siang Mas. Jadi di sini saya akan mengajukan sedikit pertanyaan mengenai pandemi atau virus corona. Memberi sedikit pertanyaan. Maaf mengganggu saya sebentar. Di sini saya akan menanyakan seputar tentang COVID-19. Kali ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai pandemi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mencegah virus corona di masa sekarang ini? Cara mencegah virus corona yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga dari keramaian, dan mematuhi protokol yang sudah ada. Dengan cara memakai masker, terus social distancing, jaga jarak, Kayak cuci tangan pakai hand Iya. sanitizer gitu ya. cuci tangan juga. Terus kalau dari mana-mana kita langsung bersih-bersih Biar nggak menularkan ke orang sekitar ya. Pertanyaan yang kedua, cara mengetahui gejala-gejala virus corona. Gejalanya kayak batuk, terus pilek, terus demam juga. Habis itu yang paling ini indera penciuman kehilangan. Nah, kalau udah ada gejala itu Harus hati-hati ya. hati-hati. Kalau bisa ke dokter sih, cek dulu. Gejala virus corona yaitu yang pertama ada demam, batuk, sesak napas, indera penciuman kurang bekerja, dan hilangnya rasa ya. Pertanyaan yang ketiga, cara penularan virus corona melalui apa saja? Dan cara batuk mengeluarkan air liur, terus bersentuhan langsung, jangan pegang-pegang Tempat tempat umum ya. umum sembarangan ya. Kita disuruh cuci tangan Ya. sama menggunakan hand sanitizer itu kayak buat mencegah Ya, buat mencegah. dari teman-teman ya. Ya, Cara penularan virus corona yaitu ketika orang sedang batuk, berbicara hingga bernapas, karena orang tersebut mengeluarkan partikel atau aerosol dalam tubuhnya dalam jarak dekat ya. Bisa juga melalui udara. Apa saja dampak dari pandemik terhadap profesi Anda? Untuk dampak pandemik sendiri terhadap usaha saya sendiri ya, alhamdulillah untuk usaha saya sendiri pandemik ini tidak terlalu berpengaruh negatif gitu.
tapi saya harus mengeluarkan effort yang lebih gitu, seperti promosi saya dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi saya harus memasarkan produk-produk saya, promosi saya itu harus lebih kencang dari sebelumnya gitu, karena kita memang betul-betul memasarkan produk, memang betul-betul memberikan informasi manfaat-manfaat dari produk kita gitu. Jadi orang yang beli pun itu memang sesuai kebutuhan mereka gitu. Karena apa sih, bisnis Anda bergerak di online gitu ya. Iya, Jadi betul, lebih betul. ke promosi gitu, Iya, digencarkan. Dampaknya ya lumayan banyak ya, yang sebelum pandemi kan dari bentuk harian online ya lumayan agak menghasilkan, tapi untuk semenjak pertama ada pandemi ini emang benar-benar menurun drastis dari masalah ekonomi. Ya tentunya kalau kita berbicara tentang pandemik, ya karena saya sebagai karyawan di sini ya dampaknya mungkin sangat buruk, karena saya sendiri adalah orang yang terkena PHK ya dari kantor. Jadi menurut saya dampaknya itu sangat buruk sekali sih. Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara beradaptasi ketika pandemik ini datang? Nah kalau tantangannya itu tadi, saya kehilangan pekerjaan, kemudian saya kehilangan banyak waktu yang biasa saya luangkan bareng teman-teman, itu banyak banget. Dan kalau misalnya caranya untuk mengatasinya ya, kalau untuk keuangan ya tabungan saya irit-irit, mungkin seperti itu sih. Nggak banyak juga yang bisa kita lakuin, terus quality time bareng keluarga, kumpul lebih mempererat lagi lah bareng keluarga supaya nggak stres juga mendengar tentang pandemi ini. Terhadap profesi saya juga. Untuk adaptasinya ya tidak beda jauh dengan yang tadi, dari dampaknya itu kan tidak terlalu negatif. Jadi adaptasinya itu ya seperti itu. Saya harus mengeluarkan banyak lebih pengeluaran untuk biaya-biaya seperti promosi, AdSense, seperti itu sih. Itu aja. Gitu. Kalau masalah tantangannya mungkin ya benar, kita cari lokasinya yang benar-benar semacam dari Ekalos gitu ya, dari berbentuk mall-mall gitu ya. Kalau enggak semacam McD yang kayak gitu. Untuk adaptasinya mungkin ya kita gimana ya? Ya harus nerimain, soalnya emang udah situasi kayak gini gitu. Apa yang akan Anda lakukan jika memiliki gejala COVID-19? Untuk gejala COVID-19 mungkin itu kemungkinan kecil ya, karena selama ini pun saya tidak menerima, walaupun saya bergerak di bidang online, tapi saya tidak menerima pembelian yang COD ya, seperti itu. Jadi saya memang mengurangi interaksi langsung dengan orang-orang sekitar gitu. Jadi mungkin jika nanti saya terkena terkena COVID, saya positif COVID, mungkin saya sudah pastinya saya harus karantina dulu dong gitu. Tapi untuk usaha saya harus tetap berjalan. Mungkin pengiriman saja yang akan saya kurangin, mungkin bisa saya kirim barang itu 1 minggu sekali, seperti ini dibatasi ya. Iya gitu. Kita cek ke puskesmas dulu. Kalau dari puskesmas ada untuk periksa lanjutan, baru kita cek lagi ke yang lebih dalam gitu. Rumah sakit. Iya, rumah sakit. Kalau kita memiliki gejala COVID-nya ya, karena kita udah sering lihat di berita, yang pastinya kita jaga pola makan, terus selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan, tentunya social distancing lah, mau itu dengan keluarga ataupun kerabat, seperti itu sih. Kemudian banyak-banyak olahraga sih, itu aja. Kayak pola makan juga lebih diatur lagi. Ya pola makan kayak lebih banyak buah-buahan lah yang tadinya kurang, terus air putihnya juga. Kondisi keuntungan dan kerugian di masa pandemi seperti sekarang. Untuk keuntungan dan kerugian, balik lagi seperti yang tadi saya bicarakan, sama aja sebetulnya, tidak terlalu banyak berpengaruh untuk kerugiannya gitu. Cuman memang lebih banyak pengeluaran aja, karena ada biaya ads, promosi, endorse, paid promote dan lain-lain seperti itu. Kalau dibilang keuntungan sih dalam pekerjaan nggak ada ya, karena saya kehilangan keuntungan gitu. Tapi kalau untuk kerugiannya ya banyak juga. Karena udah kehilangan pekerjaan. Iya, karena saya kehilangan pekerjaan. Tapi kalau untuk
berbicara dengan keluarga ya, karena saya bisa lebih dekat lah kepada keluarga di masa pandemi ini gitu. Jadi ada plus minusnya lah di pandemi ini, nggak selalu buruk gitu. Untuk keuntungannya Tidak ada kali ya, Mas? Tidak ada untuk Karena keuntungannya. banyak kerugiannya ya. Betul. Apakah yang akan dilakukan jika pekerjaanmu memiliki resiko terinfeksi COVID-19? Pekerjaan saya memiliki mungkin saya akan lebih menguatkan imun tubuh saya. Pertama itu gitu. Yang kedua, saya tidak mungkin melepas pekerjaan saya yang ini gitu, karena memang pekerjaan ini mudah-mudahan bisa menjadi pekerjaan tetap saya, juga penghasilan utama saya dari situ gitu. Jadi mungkin saya akan lebih mengatur pola hidup saya pola makan yang sehat seperti itu, untuk menjaga-jaga dampak-dampak COVID itu aja sih mungkin. Tapi saya tidak akan melepas pekerjaan saya yang ini gitu. Ya, mungkin dari Grab juga udah ngasih ini ya, ngasih himbauan untuk menjaga jarak, selalu cuci tangan, pakai masker, dan setelah selesai dan sebelum selesai. Kalau itu banyak yang sering pertanyaan diajukan. Nah, kalau itu biasanya orang banyak yang resign. Tapi kalau saya pribadi, saya akan tetap di pekerjaan saya. Yang penting saya bisa social distancing, saya bisa jaga kesehatan, bisa selalu menggunakan masker lah, dan tidak dekat-dekat dengan orang, dan selalu berhati-hati, dan sering cuci tangan sih, itu aja. Jadi kalaupun ada di kantor saya misalnya resikonya tinggi, ya saya akan tetap bekerja karena saya pun butuh uang. Jadi lebih mawas pada diri sendiri. Ya, kita lebih sayang pada diri sendiri lah. Baik, segitu aja Mbak pertanyaan dari saya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Udah sekian, terima kasih ya Mas sudah bersedia saya wawancara. Ya, sama-sama Mbak. Ya segitu aja pertanyaan dari saya, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Nah segitu aja pertanyaan dari saya, terima kasih dan maaf mengganggu waktunya. Sekian hasil video wawancara saya. Semoga video ini memberi manfaat dan memberi sedikit wawasan kepada orang-orang yang menonton video ini. Terima kasih.